Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini dan kita akan membahas tema jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ini materi bab 4 ya, kelas 8, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, kita di sini akan mengenal yang namanya sujud. Jadi tidak hanya sujud dalam sholat saja yang kita lakukan dan juga kita kenal, tapi kita juga akan mengenal yang namanya sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur, yang dimana kita nanti akan memahami ketentuan dan juga dalil dan juga tata cara dalam melakukannya. Yang pertama yaitu ada sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi pada saat kita melakukan sholat, kita pada posisi duduk tahiyat akhir. Pada saat kita membaca tahiyat, nah sebelum kita salam, apabila kita merasa lupa atau ragu-ragu dalam kita melakukan sholat, kita melakukan sujud sahwi. Dasar dalil dari sujud sahwi yaitu yang dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, lalu apa saja keraguan-keraguan atau lupa tersebut yang biasanya mungkin kita alami dalam sholat? Nah, ini di sini ada sebab-sebab sujud sahwi, yaitu yang pertama lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti ruku, i'tidal, atau sujud. Nah, apabila kita meninggalkan atau lupa dari salah satu tersebut, kita melakukan sujud sahwi. Lalu yang kedua lupa atau ragu jumlah rakaat. Nah, ini contohnya seperti yang dalil tadi ya. Kita melakukan sholat isya, tapi kita baru 3 rakaat dan kita sudah melakukan at-tahiyat. Nah, kita lupa bahwa harusnya kita melakukan 4 rakaat. Nah, kita melakukan sujud sahwi. Lalu lupa membaca doa kunut. Nah, ini bagi yang melakukan kunut ya pada sholat subuh. Jadi apabila kita lupa tidak melakukan kunut, jadi setelah rukuk, i'tidal, lalu kita sujud, nah kita melakukan sujud sahwi. Lalu lupa melakukan tasyahud awal, dan juga yang terakhir kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, apabila kita dalam rakaat sholat kelebihan atau kekurangan, kita juga melakukan sujud sahwi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini tata cara sujud sahwi. Bagaimana cara kita melakukan sujud sahwi? Nah, dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal. Nah, lalu ini ada bacaan sujud sahwi. Jadi setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana ma la yanamu wa la yasbu. Nah, ini bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama tadi. Membaca kalimat yang sama ya, lalu duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, seperti itu tata cara melakukan sujud sahwi. Jadi apabila anak-anak semua mungkin lupa dalam rukun sholat atau mungkin kelebihan atau kekurangan dalam rakaat sholat, bisa melakukan sujud sahwi. Seperti ini tata caranya. Lalu ada sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah, lalu kita menghafal ayat sajadah ataupun mendengarkan ayat sajadah, seperti itu. Dasar dalil dari sujud tilawah yaitu dari Ibnu Umar, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini lebih rincinya sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat sajadah ya. Nah, ini ada 15 di dalam Al-Quran. Ini bisa kita lihat
di video, ada Al-A'raf, ada Silat, ada Al-Alaq, ada Al-Isra. Itu di dalam surat tersebut, di dalam contohnya Al-A'raf surat ke-7 ayat 206, di situ ada terdapat ayat sajadah di situ ya. Nah, bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah? Yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah takbiratul ihram, sujud 1 kali. Nah, pada saat sujud membaca doa sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, membaca doa tersebut lalu duduk sejenak dan kemudian salam. Seperti itu ya, untuk melakukan sujud tilawah apabila kita mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, ini sujud syukur. Kita harus memahami dulu apa itu pengertian syukur. Nah, di sini yang artinya berterima kasih kepada Allah. Jadi sujud syukur itu dilakukan apabila mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Dasar dalilnya dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Itu Nabi pun juga melakukan sujud syukur, maka kita disunahkan untuk melaksanakannya juga. Nah, bagaimana tata cara melakukan sujud syukur? Yang pertama, kita tentu saja menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, lalu salam, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, setelah membaca doa tersebut, kita duduk kembali. Seperti itu melaksanakan sujud syukur. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf. Untuk pengetahuan dari sujud sendiri nanti bisa diperjelas oleh Ibu Guru PAI, Ibu Sumida. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan banyak kurang ataupun banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.